Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pengukuran produktivitas. Di dalam mengukur sebuah produktivitas, terdapat 3 prinsip yang harus kita ketahui tergantung pada tingkatan di perusahaan. Nah, yang pertama yaitu manajer departemen. Hendaknya manajer departemen diharapkan untuk mengembangkan ukuran mereka sendiri. Maksudnya, manajemen departemen menentukan standar pengukuran untuk produktivitas di tingkatan level bawahnya nanti. Nah, kemudian yang kedua, semua pengukuran produktivitas hendaknya dikaitkan pada suatu kebiasaan hierarki, yaitu dengan memastikan konsistensi rasio pada tingkat yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Yang ketiga, bahwa rasio produktivitas sebaiknya memasukkan semua tanggung jawab kerja sampai pada tingkat yang memungkinkan. Jadi semua aspek harus diukur rasio produktivitasnya. Nah, dalam mengukur produktivitas, kita mengenal berbagai macam model pengukuran. Ada yang pertama itu ada rasio output dibagi dengan input untuk mengukur produktivitasnya. Kemudian ada juga model angka indeks. Kemudian ada model APC atau American Productivity Community. Nah, kemudian ada model OMEX, Objective Matrix, kemudian ada model Mundell, dan ada juga metode Balance Scorecard. Nah, secara garis besar, semua model dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yaitu yang pertama, pengukuran produktivitas total dan pengukuran produktivitas parsial. Nah, di mana tadi model APC, American Productivity Center, dan model Mundell, Marvin Mundell, digunakan dalam model untuk pengukuran total, jadi pengukuran secara keseluruhan. Sementara model OMEX biasa digunakan dalam model pengukuran parsial atau hanya beberapa aspek. Nah, untuk saat ini kita akan membahas mengenai model Mundell, di mana model ini ditemukan oleh Marvin E. Mundell pada tahun 1978 dengan mengemukakan 2 bentuk pengukuran indeks produktivitas. Nah, itu indeks produktivitas AOMP atau RIMP dibagi dengan AOMB atau RIBP, kemudian dikali 100. Nah, kita lihat formulasinya. IP itu adalah indeks produktivitasnya, kemudian AOMP adalah output agregat untuk periode yang diukur, sedangkan IOMB adalah output agregat untuk periode dasar. Nah, sedangkan untuk RIMP yaitu input untuk periode yang diukur, sedangkan RIBP adalah input untuk periode dasar. Nah, dari 2 bentuk indeks produktivitas tadi yang dibuktikan oleh Marvin E. Mundell, nampak bahwa pada dasarnya kedua bentuk pengukuran adalah sama, di mana formulasi yang pertama tadi pada dasarnya merupakan rasio antara indeks performansi untuk periode dasar, sedangkan formulasi yang kedua pada dasarnya merupakan rasio antara indeks output dan indeks input. Nah, untuk contohnya, kita bisa lihat di soal berikut untuk penerapan model Marvin Mundell atau model Mundell. Nah, kita lihat sebuah perusahaan XYZ. Nah, ini menghasilkan output di periode dasar atau periode pertama
menghasilkan output 10, kemudian di periode berikutnya menghasilkan 15. Nah, misalnya kita mau mengukur untuk jam tenaga kerja langsung, di mana periode dasarnya atau periode pertama adalah 2000 jam, kemudian periode kedua adalah 4000 jam. Nah, kita mau mengukur antara periode 1 dengan periode 2 itu sejauh mana indeks produktivitasnya, apakah meningkat ataukah menurun. Nah, dengan cara menggunakan rumus tadi yang formulasi 1 tadi. Nah, dari model-model ini bisa dihitung indeks produktivitas periode yang kedua dan nantinya akan dibandingkan dengan keadaan periode 1 atau periode dasar. Nah, di mana kita lihat untuk mengukur indeks produktivitas tenaga kerja, 15 tadi adalah output dari periode yang kedua, sedangkan 10 adalah output untuk periode dasar. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja di periode yang kedua. Nah, dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja di periode dasarnya. Yang tadi ada di periode kedua adalah 4000 jam. Kemudian tenaga kerja langsung di periode pertama adalah 2000 jam. Nah, sehingga hasilnya dikalikan 100, maka menghasilkan indeks produktivitasnya sebesar 75%. Nah, ini berarti dengan kita mengukur dari periode dasar, di mana periode dasar itu pada periode kedua ini dia menurun sebesar 25% dibandingkan keadaan pada periode pertama. Nah, produktivitas pada periode pertama atau periode dasar dibuat sama dengan 100%, sehingga lebih mudah untuk membandingkannya. Nah, jadi maksudnya di periode dasar kita sudah menentukan bahwa indeks produktivitas di periode pertama itu patokannya adalah 100%. Kemudian kita bandingkan di periode kedua, berapa indeks produktivitasnya. Apabila dia di atas 100%, maka produktivitasnya akan meningkat. Tetapi kalau dia di bawah dari 100%, seperti ini 75%, maka dia akan menurun. Sehingga kalau bisa disimpulkan dari perhitungan tadi, maka indeks produktivitas tenaga kerjanya di periode kedua yaitu menurun sebesar 25% dari 100%. Karena hasilnya tadi adalah 75%. Nah, jadi patokannya seperti itu. Jadi produktivitas pada periode dasar sebagai perbandingan dibuat ibaratkan dia 100% untuk periode dasarnya. Nah, kemudian nanti dibandingkan berapa indeks produktivitas di periode berikutnya. Tadi 75%, berarti otomatis menurun dari 100%. Sehingga penurunannya itu sebesar 25%. Nah, jadi seperti itu untuk menggambarkannya. Nah, nanti mungkin bisa dicoba untuk biaya, saya ongkos tenaga kerja langsung, penyusutan modal, nilai buku modal, total ongkos langsung, total ongkos berbiaya, energi yang digunakan, dan material yang digunakan. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama, seperti ini, jadi dibagi periode keduanya dibagi dengan periode yang pertama atau periode dasarnya. Nah, jadi tadi ini adalah output untuk periode kedua dibandingkan dengan input periode kedua, kemudian ini output periode dasar dibandingkan dengan input periode dasarnya. Nah, saya akan berikan tugas, silahkan lanjutkan perhitungan formulasi menggunakan model-model untuk pengukuran indeks produktivitas selanjutnya, yaitu ada ongkos tenaga kerja langsung, penyusutan modal, nilai buku modal, total ongkos langsung, total ongkos persbiaya, energi yang digunakan, dan material yang digunakan. Nah, kemudian setelah diukur, kemudian silakan interpretasikan hasil dari indeks produktivitas yang didapatkan. Nah, tugasnya nanti kita dikumpul, bisa melalui email. Nah, nanti ini bisa melalui email saja. Nanti silakan ditulis di kertas, kemudian nanti difotokan untuk hasil perhitungannya, kemudian nanti didapatkan
hasil indeksnya berapa persen. Nah, kemudian diinterpretasikan hasilnya dari indeks itu, apakah dia tetap, apakah dia meningkat, ataukah menurun. Nah, jadi tugasnya silakan melanjutkan untuk perhitungan indeks produktivitas yang item berikutnya, dari ongkos sampai di material. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.